ibadahku sedikit. Aku tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Sedekahku sedikit ya Rasulullah. Akan tetapi ketahuilah ya Rasulullah, di hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang menyenangkan daripada seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sampai-sampai salah satu sahabat mengatakan, demi Allah, tidaklah ada satu hal yang sangat membanggakan kami kecuali kami telah mendengar daripada hadis ini. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahabba. وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita untuk menghargai daripada suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pemberian itu? Dan apa sesuatu yang paling kita lalaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menganggapnya, saking menganggapnya pentingnya hal ini, sampai-sampai Allah menggunakan hal ini menjadi sumpahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu yang biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu yang biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan demi waktu? Yang menandakan bahwasanya waktu ini adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana juga Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadisnya, dua nikmat yang lalai manusia daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan badan yang kita miliki. Kita lalai, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak memakainya untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua al-faragh, waktu kosong yang kita miliki. Kita memiliki banyak waktu kosong. Setiap hari kita mungkin hanya duduk di atas kursi. Keseharian kita mungkin hanya bermainkan HP, tanpa ada tujuan yang mengarah kepada akhir. Tapi pada siang hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkumpul di masjid ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingati kelahiran daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang mana acara ini tidak kita lakukan hanya di bulan Maulid. Acara ini tidak kita lakukan hanya ketika di 12 Rabiul Awal, tapi acara ini kita lakukan ketika kita memiliki hajat. Ketika kita hendak mentasmihi daripada anak-anak, kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Ketika kita ingin memiliki hajat, tasyakuran rumah baru, kita membaca Maulid. Mengapa? Dan kenapa kita selalu membacakan Maulid kepada Nabi besar Muhammad? Karena di dalam hati kita ada keyakinan. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, ketika dibacakan nama Nabi Muhammad, maka dalam hati kita berkeyakinan disitulah ada berkahnya Nabi Muhammad. Yang pada siang ini juga kita membaca Maulid yang menandakan bahwasanya insyaallah pada siang ini juga diturunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dikatakan ketika kita menyebut nama-nama ulama, ketika kita menyebut nama-nama orang yang soleh,
itu rahmatnya Allah akan dikucurkan di majelis itu. Bagaimana lagi kalau seumpama yang kita sebut adalah kekasihnya Allah Nabi Muhammad? Bagaimana seumpama yang kita sebut itu adalah manusia yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya manusia yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan lagi rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat saja yang kita berikan kepada Nabi Muhammad, Allah akan membalasnya kepada kita dengan 10 salawat. Apa makna daripada 10 salawat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengucurkan rahmat kepada kita. Allah membalas dengan 10 salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih lagi menginayahi kita. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala lebih bangga kepada kita. Yang mana kalau seumpama Nabi Muhammad bangga, kalau Allah bangga, maka insya Allah kita akan menjadi gelar sebagai ahli surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, baca sholawat. Kita sumpah, kita gelisah, kita membaca sholawat. Kita lagi sedih, kita membaca sholawat. Karena kita tahu disitulah sir daripada Nabi Muhammad. Ketika nama beliau itu disebut, disitulah ada obat daripada segala permasalahan kita. Kita bersyukur pun ada rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad. Berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita yang selalu bersyukur kepada Allah. Dijadikan lisan kita adalah lisan yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Dijadikan lisan kita adalah lisan yang selalu menyebut nama Allah, yang itu adalah kehendak daripada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad mau disanjung-sanjung. Bukan berarti Nabi Muhammad nabi yang sombong, ingin dikenal oleh semua orang. Kalau seumpama Nabi Muhammad mau dikenal, dari dulu Nabi Muhammad sudah terkenal. Dan apa manfaat Nabi Muhammad dikenal sampai akhir? Toh tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi yang dijadikan tujuan Nabi Muhammad adalah ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ketika tengah khutbahnya datang seorang badui. Datang seseorang yang biasa tinggal di gunung. Orang badui adalah orang yang kurang daripada ilmu, kurang pendidikan. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah Nabi Muhammad, beliau mendatangi Nabi Muhammad sekaligus memotong daripada khutbah Nabi Muhammad. Ketika itu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Sahabat-sahabat heran. Siapa orang yang berani memutus daripada khutbahnya Nabi Muhammad? Ketika itulah Nabi Muhammad ketika mendengar daripada pertanyaan orang Badui tersebut, beliau bertanya, "Fama a'datta laha?" Pertanyaan yang dahsyat, yang mana seumpama kita itu membayangkan kejadian tersebut, kita akan takut. Sesuatu yang kita takuti kejadian itu terjadi pada kita. Sesuatu yang kita tidak inginkan kita berada di dalamnya. Sesuatu yang kita tidak ingin sesuatu itu terjadi sedangkan kita merasakan. Nabi Muhammad mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan? Apakah engkau telah bersiap-siap dengan amalmu? Apakah engkau telah bersiap-siap dengan ibadahmu? Apakah engkau telah bersiap-siap dengan sholatmu, zakatmu, puasamu? Maka orang Badui tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak punya amal, ibadahku sedikit, aku tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, sedekahku sedikit ya Rasulullah. Akan tetapi ketahuilah ya Rasulullah, di hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menjawab
dengan jawaban yang menyenangkan daripada seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sampai-sampai salah satu sahabat mengatakan, demi Allah, tidaklah ada satu hal yang sangat membanggakan kami kecuali kami telah mendengar daripada hadis ini. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan kekasihnya. Siapa yang kita cintai di dunia, bersamanya lah kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Siapa yang berkumpul dengan kita di dunia, itulah yang akan bersama dengan kita. Kita di dunia cinta kepada Allah, kita di dunia cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti kalau ada akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad, melihat wajah daripada Nabi Muhammad, bukan kenikmatan surga yang kita inginkan. Bukan yang dikatakan buah tunduk kepada kita, pohon tunduk kepada kita, nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah nikmat. Akan tetapi sebuah kenikmatan yang lebih jikalau kita memandang daripada wajah Sayyidil Bashar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memandang daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak semua orang mendapatkannya secara berkesinambungan. Tergantung daripada amal kita. Pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada amal kita. Seberapa besar amal kita di surga, seberapa besar daripada pembekalan kita di dunia. Bekal kita sedikit, maka kita akan jarang, semakin jarang kita memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita dan semakin berbekal kita di dunia, maka semakin sering juga kita memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala beserta memandang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau itu membayangkan suatu saat andai kata aku ini memasuki surga dengan nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah, dengan sebuah pemberian daripada Allah, dengan menurutnya kepada kita seluruh makhluk yang ada di surga itu. Tapi terlintas di hati sahabat tersebut, di mana aku? Apakah surgaku dengan Rasulullah? Atau aku jauh daripada Rasulullah? Kalau Rasulullah pasti akan mendapatkan surga Firdaus. Tapi di mana? Di mana letakku nanti? Untung-untungan kalau aku mendapatkan surga. Na'udzubillah, jikalau aku dimasukkan ke nerakanya Allah. Mendapatkan surga Allah saja bagi beliau itu berat karena jauh daripada Nabi Muhammad di bayangan beliau. Apalagi harus memasuki nerakanya Allah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad pasti memasuki surga karena mereka semua mencintai Nabi Muhammad beserta dengan bukan hatinya saja. Kalau sudah hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad, mereka berikan semuanya kepada Nabi Muhammad. Hartanya, orang tuanya, nyawanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Seorang wanita yang mana seorang wanita kebiasaan adalah mencintai daripada suaminya, mencintai daripada anaknya, mencintai daripada saudaranya. Ketika suatu saat terdengar bahwasanya kabar yang tidak benar oleh beliau bahwasanya Nabi Muhammad telah terbunuh, ketika itulah wanita tersebut bergegas menuju medan perang, mendatangi daripada Nabi Muhammad, mencari daripada Nabi Muhammad. Ketika di perjalanan ada seorang yang mengatakan, wahai fulanah, anakmu telah meninggal, tidak dihiraukan oleh dia. Berjalan lagi, wahai fulanah, suamimu telah meninggal, tidak dihiraukan olehnya. Ayahmu telah meninggal, tidak dihiraukan. Pertanyaan terakhir yang beliau ucapkan adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan kekasihku Nabi Muhammad? Apakah beliau dalam keadaan sehat? Atau beliau tidak terselamatkan? Maka ketika itulah Nabi Muhammad mengatakan, adapun engkau, yang engkau cari adalah Nabi Muhammad berada di hadapan. Maka wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, semua bala, yang penting engkau selamat, semua bala itu remeh dibanding di sisiku. Aku tidak menganggapnya berat. Yang penting dirimu selamat ya Rasulullah. Yang penting engkau selamat, engkau tidak kenapa-napa ya Rasulullah. Cinta bukan dari seorang sahabat laki-laki saja, tapi daripada seorang wanita kepada Nabi Muhammad.
sebagaimana mereka itu mencintai anak mereka, sebagaimana mereka mencintai daripada suami mereka, bahkan cintanya sahabat dan sahabiah adalah melebihi cinta mereka kepada keluarga mereka. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada diriku ya Rasulullah. Mengapa beliau mengungkapkan rasa ini? Karena beliau memikirkan wujudnya beliau berada karena Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seseorang yang dahulunya ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi lihatlah beliau ketika meninggal dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Nabi Muhammad, bagaimana keadaan beliau? Beliau mengatakan setelah salat 2 rakaat, beliau menundukkan kepalanya, beliau merangkul daripada kakinya, beliau mengatakan, wah Syaubah, alangkah rindunya aku, alangkah rindunya aku. Beliau mengatakan, alangkah rindunya aku kepada Nabi Muhammad, alangkah kangennya aku kepada Nabi Muhammad. Karena hidup mereka bukan untuk dunia, hidup mereka bukan untuk kenikmatan dunia. Yang mana kenikmatan dunia akan kita dapatkan di surga nanti, hal yang sama, bahkan lebih pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa harta kita menjadi patokan untuk mendapatkan surga Allah? Apakah kita berpikiran mobil kita yang akan kita tunggangi nanti ketika jasad kita dibawa, semua itu akan kita tinggal, semua itu akan tidak akan kita bawa sampai liang lahat. Yang kita bawa adalah amal yang kita keluarkan di dunia. Beruntung bagi seseorang yang memiliki harta, hartanya diperuntukkan untuk anak yatim. Beruntung orang yang memiliki harta, hartanya diberikan kepada pondok-pondok pesantren. Beruntung orang yang memiliki harta, ketika dia memiliki harta memperhatikan daripada saudara-saudara yang belum makan. Karena itulah amal yang akan dia bawa sampai di hari kiamat nanti. Itulah amal yang dia bawa. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dari cintanya beliau kepada dunia, beliau itu sebelum meninggalnya mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, semua harta yang tergolong itu ada hartanya Abi. Al-Habib Hasan Baharun mengatakan, maka aku berikan semuanya, aku wakafkan semuanya untuk pondok pesantren. Sampai sekarang pondoknya megah, pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Karena apa? Ikhlasnya beliau untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang ikhlas berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Hasan Baharun, aku tidak takut kalian itu fakir. Karena apa? Selagi kalian itu berjalan di jalannya Allah, maka aku yakin rezekimu akan dijamin dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kalau sudah di antara kita ada berpikiran hal yang semacam ini, nikmat. Karena apa? Rezeki kita, mati kita, hidup kita, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha. Adapun yang memberikan hasilnya adalah Allah. Seberapa besar usaha kita, kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang sedikit, maka kita akan mendapatkan yang sedikit. Tapi seumpama usaha kita adalah usaha yang sederhana, tapi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kepadanya sesuatu yang besar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Jangan pernah kita berpikir kita kaya karena usaha kita. Jangan pernah kita berpikir kita kaya karena tenaga kita telah kita kerjakan sampai berkeringat, sampai tidak memikirkan keluarga. Kalau seumpama Allah tidak mengkehendaki kita kaya, sampai kapanpun kita tidak akan kaya. Begitu juga pula ada orang yang dia itu tetap berikhtiar, tapi di sisi lain dia tidak meninggalkan daripada hak-hak keluarganya. Dia tidak mengingkari daripada hak kewajiban keluarganya. Dia tidak pernah memikirkan, dia yang selalu terpikirkan Allahnya adalah haknya Allah, haknya Rasulullah, dan kewajiban-kewajiban
kepada dirinya. Itulah orang-orang yang beruntung. Di samping berikhtiar, beliau juga melakukan daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Rezeki kita sudah dijamin. Bahkan kalau seumpama ada di antara anak kita, saudara kita, keluarga kita yang mondok di pondok pesantren, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, li talibil ilm, untuk penimba ilmu, lahu kafalatul khos, ba'da kafalatul khas. Seseorang yang seumpama anaknya itu ada di pondok pesantren, seseorang yang anaknya itu berada di majelis taklim, maka dia dijamin rezekinya setelah seluruh makhluk. Ketika kita lahir dijamin oleh Allah, maka ketika anak itu berstatuskan pencari ilmu, maka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah. Kalau seumpama rezeki sudah ditambah, rugi kita tidak mengingat Nabi Muhammad. Kalau seumpama rezeki itu sudah diberikan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka rugi kita tidak memberikan hidup kita kepada Nabi Muhammad. Rugi kita tidak memikirkan Nabi Muhammad, tidak mau memikirkan dan tidak berusaha untuk menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW tujuannya adalah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara umatnya kecuali mereka semua berada di belakang liwat Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun daripada umat Nabi Muhammad kecuali mereka bersanding dengan Nabi Muhammad. Pantas kalau seumpama Nabi Muhammad ketika hari Kamis disodorkan amal kita, ada kalanya Nabi Muhammad menangis. Setiap hari Kamis amal kita disodorkan kepada Nabi Muhammad. Ketika itulah Nabi Muhammad ketika mendapati di situ ada amal baik kita, Nabi Muhammad tersenyum. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan amal kita adalah amal maksiat, melakukan kemungkaran kepada Allah, ketika itu Nabi Muhammad menangis. Menangis karena apa? Takut jikalau hamba ini sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad jauh dengannya nanti di surga Allah. Sehingga Nabi Muhammad memintakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah daripada fulan, ampunilah dosa ini. Kenapa? Nabi Muhammad mengetahui kita. Nabi Muhammad sangat mengenal kita. Nabi Muhammad sangat dekat dengan kita. Perhatiannya Nabi Muhammad tidak pernah terpecahkan kepada siapapun. Setiap di antara kita adalah umat yang selalu diperhatikan Nabi Muhammad. Yang membedakan adalah amal kita. Yang membedakan adalah diri kita. Apakah kita bisa merasakan kasih sayang daripada Nabi Muhammad itu atau tidak? Apakah kita terhijab karena dosa kita? Apakah kita terhijab dengan maksiat kita? Yang selalu menggosipkan keadaan orang, yang mana ketika kita bangun tidur, yang terpikirkan oleh kita adalah aib-aibnya manusia, yang terpikirkan kita adalah kejelekan-kejelekannya manusia. Padahal kabar tersebut adalah bukan semestinya hal yang benar. Tapi kita kotori hati kita. Kita menggunjing daripada manusia, yang mana sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan, apakah kalian itu menginginkan dan suka memakan daripada daging bangkai? Seperti itulah diibaratkan oleh Nabi Muhammad, seseorang yang menggunjing daripada saudaranya. Tapi kita selalu melakukannya. Kita tidak pernah berpikir ketika kita nanti meninggal di mana tempat kita. Kita bertanya, seumpama diri kita sudah dicabut, bagaimana keadaan kita? Apakah ketika kita dicabut, kita dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad? Apakah ketika nyawa kita dicabut, di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah ketika nyawa kita dicabut, Nabi Muhammad ada di sisi kita? Apakah nyawa kita dicabut, Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan ainur ridha, dengan pandangan keridhaan kepada kita? Hidup kita sementara. Hidup kita mungkin 60, 70. Paling lama mungkin yang tercatat 100 sekian. Sisanya berada di mana kita? Yang ada di sisi kita adalah amal kita yang membawa kita nanti sampai akhirat Allah.
itulah yang menentukan kita hidup sepanjang-panjangnya dan tidak tiada kematian setelahnya, hidup kekal abadi di dalamnya. Maka apa yang telah kita persiapkan di sana, apa yang telah kita berikan, dan apa yang telah kita korbankan untuk mendapatkan itu semua. Pengorbanan tidak gampang. Pengorbanan itu adalah sesuatu yang berat, yang seumpama kita itu tidak melatih diri kita, seumpama kita itu tidak membiasakan diri kita untuk mendapatkan keridhaannya Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan keridhaannya Allah. Kalau seumpama gampang, maka semua makhluknya Allah pasti akan mendapatkan surganya Allah. Kalau seumpama pengorbanan ini adalah pengorbanan yang remeh, maka semuanya akan mendapatkan surganya Allah. Akan tetapi untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala butuh daripada perjuangan kita, melawan daripada hawa nafsu kita, melawan daripada kemauan hati kita yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, yang selalu memerintahkan kepada kemaksiatan, yang selalu memerintahkan kepada kemungkaran. Kita lawan itu semua. Kita jadikan nafsu kita adalah nafsu yang tenang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nafsu yang selalu mengingkari daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan diri yang semacam ini, maka tidak lagi kita melakukan suatu ibadah karena terpaksa, tapi kita melakukan sholat kita karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Kita melakukan sholat karena kita ingin membanggakan daripada Nabi Muhammad. Kita ingin melakukan zakat karena ingin membanggakan daripada Nabi Muhammad. Kita mengeluarkan zakat karena tidak ingin umatnya Nabi Muhammad dalam keadaan susah. Kenapa? Dengan zakat kita bisa membantu daripada perekonomian mereka, sehingga suatu saat mereka semua bisa mengeluarkan zakat yang sama, membantu daripada saudaranya yang lainnya. Tapi kalau di dalam diri kita tidak ada usaha untuk membanggakan Nabi Muhammad, di dalam diri kita tidak ada usaha untuk membanggakan Allah, maka kita adalah termasuk orang-orang yang mengatakan di dalam diri kita bahwasanya syaitan itu musuh kita. Tapi hakikatnya kita selalu menuruti daripada perintahnya syaitan. Di dalam diri kita selalu menuruti daripada apa yang diinginkan syaitan, yang menandakan bahwasanya itu adalah tanda-tanda orang munafik. Mengatakan benci, tapi hakikatnya menuruti daripada apa yang diperintahkan. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana pintu maghfirahnya Allah, pintu ampunannya Allah dibentangkan oleh untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dimudahkan oleh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beliau, dimudahkan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, dimudahkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menyebut nama Nabi Muhammad di hari ini disebut juga nanti Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang membanggakan Nabi Muhammad pada hari ini dibanggakan juga oleh Nabi Muhammad SAW surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut nama Nabi Muhammad pada hari ini disebut juga oleh Nabi Muhammad ketika beliau membanggakan daripada umat-umat beliau di hadapan umat-umat yang lainnya. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.